Di chapter sebelumnya ada anak penjual koran yang penasaran dengan markas sindikat kejahatan. Yuk kita cari tahu siapa anak ini dan kenapa dia penasaran dengan sindikat. Anak penjual koran mengawasi tempat yang diduga sebagai markas sindikat kejahatan. Dia tampak ingin mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi di dalam gedung tersebut. Dengan hati-hati dia mengintip melalui celah berharap bisa mendapatkan informasi berharga. Dari jendela anak itu melihat ke dalam ruangan yang berisi sekelompok pria mencurigakan. Beberapa orang berbicara dengan ekspresi serius sementara yang lain menikmati minuman mereka di bar. Tempat itu tampaknya merupakan markas bagi aktivitas ilegal, yang semakin meyakinkan anak itu bahwa dia berada di tempat yang benar. Dia memastikan untuk tetap rendah dan tidak terdeteksi oleh orang-orang di dalam ruangan. Di sudut ruangan dua orang pria sedang berbincang dengan ekspresi yang mencurigakan. Salah satu dari mereka tertawa seolah sudah merencanakan sesuatu yang licik sementara yang lain mendengarkan dengan serius. Mereka meminum gelas mereka sambil membahas sesuatu yang kemungkinan besar berhubungan dengan penculikan yang sedang terjadi. Anak lelaki yang mengintip mencoba untuk memahami isi percakapan mereka dari kejauhan. Kedua pria tersebut akhirnya mencapai suatu kesepakatan dan berjabat tangan. "Setuju ya? Sampai nanti," kata salah satu dari mereka sedangkan yang lain membalas dengan kalimat yang sama. Kesepakatan ini kemungkinan besar berhubungan dengan penculikan dan rencana berikutnya untuk menghadapi Tintin. Anak lelaki yang mengamati situasi ini merasa bahwa dia telah menemukan petunjuk penting. Salah satu pria yang terlibat dalam percakapan tadi mulai berjalan pergi dengan santai seolah-olah dia tidak sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia tampak tenang menikmati rokoknya dan melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang percaya diri. Anak lelaki yang sejak tadi mengamati tetap berada di tempatnya tidak ingin terburu-buru bertindak. Pria tersebut akhirnya sampai di sebuah pintu dan bersiap untuk membukanya. Dia tampak mengenali tempat itu seolah sudah biasa masuk ke sana. Tangan kanannya meraih gagang pintu bersiap memasuki ruangan yang mungkin merupakan tempat penyekapan Snowy. Anak lelaki itu tetap bersembunyi bersiap untuk menindaklanjuti petunjuk yang telah dia dapatkan. Anak lelaki itu kembali bersembunyi di sudut gedung sambil mengamati situasi di sekitar. Dengan selembar koran di tangannya dia memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian. Dia tampaknya menyusun strategi selanjutnya sebelum mengambil tindakan yang tepat. Tintin akhirnya membuka samarannya sebagai penjajah koran dan berpikir bahwa gedung tersebut pasti tempat penyekapan Snowy. Ini pasti gedung tempat mereka menahan Snowy-ku yang malang. Tetapi di flat yang mana? Sulit untuk mengetahuinya, katanya sambil mengamati gedung. Tantangan berikutnya bagi Tintin adalah menemukan ruangan yang benar di dalam gedung tersebut. Tiba-tiba suara keras tangisan terdengar dari dalam sebuah ruangan di lantai atas. "Wah! Wah!" Bunyi itu menggema dari dalam gedung, membuat Tintin yakin bahwa tempat tersebut adalah lokasi penyekapan Snowy. Kini dia hanya perlu mencari cara untuk memastikan suara itu berasal dari mana. Mendengar suara itu Tintin langsung terkejut. "Snowy! Di tingkat 8! Itu suaranya. Aduh!" Dia meraung-raung, "Mereka menyiksanya," katanya dengan panik. Dia merasa cemas bahwa anjing kesayangannya sedang dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu Tintin memutuskan untuk bergegas naik. "Tunggu! Saya datang!" katanya sambil segera menaiki tangga. Dia tahu bahwa dia harus segera bertindak sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Snowy. Dengan penuh semangat dan tanpa ragu Tintin terus menaiki tangga dengan cepat. Keringat mulai menetes di wajahnya karena kelelahan tetapi dia tetap tidak menghentikan langkahnya. Setiap detik sangat berharga dan dia tidak bisa membuang waktu. Tintin melangkah lebih cepat hingga hampir berlari menaiki anak tangga satu persatu. Dia tahu bahwa kecepatan adalah kunci dalam keadaan seperti ini.
Dengan napas terengah-engah dia tetap mempertahankan kecepatan agar bisa segera mencapai lantai 8. Langkah Tintin semakin cepat saat dia hampir mencapai tujuan. Dengan semangat yang membara, dia tidak mengendurkan kecepatannya sedikit pun. Dia hanya fokus untuk segera sampai dan menyelamatkan Snowy dari tangan para penjahat. Akhirnya Tintin sampai di depan sebuah pintu dan bersiap untuk masuk. Dengan napas terengah-engah dan penuh keringat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu atau membukanya secara paksa. Begitu pintu terbuka yang ditemukan Tintin bukanlah Snowy melainkan seorang ibu yang sedang menenangkan bayinya yang menangis. Wah, suara tangisan bayi itu ternyata yang dia dengar dari luar. Tintin tampak kebingungan dan merasa sangat terpukul menyadari bahwa dia telah salah mengira. Meskipun kesalahannya membuatnya frustrasi, Tintin tetap fokus pada misinya. Bagaimanapun, saya harus mengawasi gedung ini, gumamnya. Dia tahu bahwa Snowy pasti masih ada di sana, hanya dia belum menemukan tempat yang tepat. Setelah beberapa saat Tintin mengintai di balik gedung, dia melihat orang tadi yang masuk ke bangunan itu keluar sembari membawa bungkusan. Pria bertopi dengan pakaian coklat gelap itu membuka pintu dengan tergesa-gesa sambil membawa bungkusan. Ekspresi wajahnya penuh dengan rasa percaya diri, seakan ia tidak khawatir dengan siapapun yang mungkin melihatnya. Orang ini tampaknya adalah target yang sedang diawasi oleh Tintin. Pria bertopi itu terus berjalan sambil membawa bungkusan, tampak yakin dengan langkahnya. Sementara Tintin di tempat persembunyiannya mengatakan, "Itu si Snowy. Pasti itu Snowy." Tintin yang mengintai dari jauh melihat pria itu memperlakukan Snowy dengan kasar dan berkata, "Dia memukul Snowy. Saya harus bertindak." Hal ini membuatnya tidak bisa tinggal diam dan harus segera menyelamatkan anjingnya. Perasaan marah dan keinginan untuk menolong Snowy membuat Tintin bersiap mengambil tindakan. Dalam situasi ini Tintin berpikir dengan cepat dan mulai berlari untuk mencegat pria tersebut dari arah yang berlawanan. Ia mengatakan, "Kalau saya cepat memutar saya dapat mencegatnya di sudut itu." Yang berarti ia mencoba mencari jalan memotong untuk menghadang pria itu. Saat berlari Tintin menemukan sebuah tongkat dan merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menghentikan si penculik. "Ada tongkat. Kebetulan. Ini yang diperlukan," katanya sambil mengambil benda tersebut. Tintin tampaknya akan menggunakan tongkat ini sebagai senjata untuk melawan dan menggagalkan rencana pria bertopi tersebut. Dengan tongkat di tangannya, Tintin bersiap di balik dinding. Ia berkata, "Tenang. Jangan bingung dan ragu." Dia mendekat. Tintin terlihat sangat fokus. Ia berusaha menyiapkan serangan mendadak untuk menangkap pria tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Namun rencananya sedikit meleset. Saat ia mengayunkan tongkat ternyata yang terkena justru seorang polisi. Polisi itu langsung terjatuh dengan penuh kejutan. Tintin sambil berkata, "Aduh, maaf, tidak menyangka ia menyerang orang yang salah. Ini bisa menjadi masalah besar baginya." Di sudut lain pria bertopi yang membawa Snowy melihat kejadian tersebut. Ia menyadari bahwa seorang polisi terkapar tak berdaya dan berpikir ini adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. "Hei, kenapa polisi itu? Kalau saya kedapatan di sekitar tempat ini pasti saya ditangkap. Mari lari buksi." Dengan cepat ia memutuskan untuk kabur sebelum situasi semakin berbahaya baginya. Tintin menyadari kesalahannya dan panik. "Sial bodoh benar. Saya harus kabur secepatnya. Kalau tertangkap benar-benar repot," katanya sambil berlari menjauh dari tempat kejadian. Sekarang situasinya menjadi lebih sulit karena ia harus melarikan diri dari pihak berwajib sambil tetap mencari Snowy. Polisi yang terkena serangan Tintin tampaknya segera sadar dan tidak berdiam diri. Ia langsung mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan. Dor! Dor! Suara peluru terdengar di udara.
Polisi itu jelas menganggap Tintin sebagai ancaman dan berniat menghentikannya dengan cara apapun. Sebuah peluru nyasar yang ditembakkan polisi itu mengarah ke arah rantai yang mengantung sebuah pedang di sebuah papan toko terlihat bertuliskan, "Pedang Damocles menjual senjata api." Papan ini tampaknya berada di jalur yang dilewati Tintin saat kabur. Dan akhirnya pedang yang tergantung jatuh tepat mengenai kepala Tintin. Tintin terjatuh seketika membuat pelariannya semakin kacau dan kini posisinya dalam bahaya. Akhirnya Tintin tidak bisa menghindar dari kejaran polisi dan ditangkap. Ia kini duduk di dalam penjara bersama para tahanan lainnya. Wajahnya tampak muram dan di pikirannya ia mengkhawatirkan Snowy. Ia pasti merencanakan cara untuk melarikan diri dan menyelamatkan anjing kesayangannya. Di akhir cerita, Tintin ditangkap polisi saat berusaha menyelamatkan Snowy. Dia kini terkurung di penjara, merencanakan pelarian untuk menyelamatkan sahabatnya. Ini bakalan lanjutan cerita di chapter lanjutan.